Ya, topik yang saya bawakan ya tentang untuk malam hari ini adalah setia di dalam perkara kecil. Saya akan menyampaikan dulu dasar-dasar firman Tuhan, perenungan, dan mungkin nanti waktu kurang lebih 15 menit ke depan nanti kita siap dalam tanya jawab. Mungkin kalau ada adik-adik terutama yang mungkin masih mau cari kerja nanti bisa bertanya. Ya, pembacaan Alkitab itu saya ambil ya, sebagai ayat hafalan kita dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kemudian yang kedua, ini Kolose 3 ayat 23. Jadi ayat ini Bapak Ibu, anak-anak sekalian ya, saya selalu di ruang kerja, tempel ayat ini di bagian bawah dari tugas. Kalau kita di kantor ada namanya tupoksi ya, mungkin job desk-nya lah kalau dalam organisasi. Jadi Kolose 3 ayat 23 itu, apapun juga yang kamu perbuat, ya, yang dalam pekerjaan apapun yang kita kerjakan, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini selalu menjadi landasan, saya selalu ingat, jadi apapun ditugaskan dalam pekerjaan, kita bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini selalu membentengi, menjaga kita dari hal-hal yang bisa saja menyimpang di dalam dunia kerja. Nah, di dalam Alkitab, ya, Bapak Ibu anak-anak sekalian, banyak tokoh-tokoh yang luar biasa bisa menjadi pembelajaran, menjadi panutan bagi kita di dalam pekerjaan ya. Kalau lihat gambar ini mungkin sudah tahu Daud, ya, Daud, ya cerita dari sekolah minggu pasti kita semua sudah tahu. Dia anak bungsu yang tidak diperhitungkan dalam keluarganya, bahkan oleh bapaknya sendiri ya, ayahnya. Nah, saat ada pesta besar di mana Nabi Tuhan, waktu itu Samuel, akan datang untuk mengurapi salah satu anak dari Isai, ya. Ini Daud tidak masuk dalam hitungan, ya. Karena Daud dia perawakannya kecil, ya mungkin juga dia yang paling muda, ya. Daud malah disuruh menggembalakan kambing domba yang ya tidak banyak, kecil, mungkin 2-3 ekor dalam 1 Samuel 17 ayat 23 itu disebutkan. Tetapi Daud setia. Nah, saya garis kasih tanda merah kata setia ya. Karena renungan kita temanya adalah setia dalam perkara kecil. Pengurapan tetap jatuh padanya bukan pada kakak-kakaknya. Jadi pilihan Tuhan justru jatuh kepada Daud. Karena ya tentunya kesetiaan dia dalam tugas-tugas yang diberikan oleh ayahnya, dia setia. Kemudian ada tokoh lain lagi, dari gambar ini kita bisa lihat ya, Yusuf. Yusuf itu banyak, ya kalau cerita sekolah minggu juga ya kita tahu, saudara-saudaranya menjual dia, dia dibawa di Mesir, menjadi pembantu di rumah Potifar, ya. Tapi Yusuf setia mengerjakan banyak hal. Jadi apapun yang ditugaskan di rumah Potifar dia kerjakan dengan baik. Ya, dia sebagai pembantu pelayan. Bahkan ketika dia di penjara pun ya, karena difitnah, dituduh ingin memperkosa istri dari Potifar, ya, di dalam penjara pun Yusuf tetap melakukan ya perkara-perkara yang kecil sehingga ya dia dipercayakan untuk perkara-perkara yang besar. Nanti kita lihat bagaimana dia berikan tugas yang besar. Setia dalam perkara kecil di mana saja ya, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita di saat ini, mungkin kantor kita kecil ataupun kantor kita besar, tugas apapun yang ditugaskan, kalau kita setia, ya, kerjakan apa yang ditugaskan kepada kita, walaupun itu mungkin sepele, ya, kita akan melihat bagaimana promosi-promosi untuk tugas yang lebih besar itu akan diberikan kepada kita. Setiap pimpinan itu selalu mencoba ya, anak-anakku sekalian nanti kalau kerja, jangan berpikir langsung dapat tugas yang wah luar biasa, proyek-proyek besar. Kita selalu mulai dari hal-hal kecil. Kalau di hal kecil pun kita tidak bisa atau tidak dipercaya, tidak mungkin kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Yusuf dilantik menjadi
kuasa ya atas seluruh tanah Mesir di Kejadian 41 ayat 41 itu, karena dia setia pada perkara kecil. Jadi Tuhan sendiri yang mempromosikan dia untuk menangani perkara-perkara yang besar. Nah, ini tokoh yang kedua. Tokoh selanjutnya kita lihat di dalam Alkitab itu Daniel. Daniel tetap setia kepada Tuhan ya dalam pembuangan ke Babel. Ya, waktu itu bangsa Israel dibuang dan mereka ya dalam pembuangan itu ya bagaimana mereka tetap menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan ya. Tidak ada hal apapun yang bisa menghalangi Daniel ya termasuk Raja Darius waktu itu untuk menjaga hubungannya dengan Tuhan. Jadi dia tetap setia itu dalam hal hubungan dia, ibadah dia kepada Tuhan. Nah, seringkali kita kalau di zaman sekarang banyak alasan terlalu sibuk lah ini sehingga mungkin kita kurang lagi dalam hal komunikasi atau ibadah kita kepada Tuhan. Daniel dalam hal ini dengan teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego tetap setia. Nah, Daniel juga menolak hadiah raja. Daniel bukan seorang pribadi yang lobah atau kalau istilah sekarang matre ya. Ya, matre rakus akan kekayaan dan kekuasaan. Nah, kalau aplikasi sekarang ya begitu banyak orang ketika diberikan jabatan kepercayaan selalu menerima hadiah. Yang kalau istilah dalam korupsi itu seperti itu suap ya. Diberikan sesuatu dengan maksud-maksud tertentu supaya mau melakukan hal-hal yang diinginkan oleh si pemberi hadiah. Nah, selalu seperti itu. Nah, Daniel dalam hal ini kita bisa lihat dia selalu menolak. Bahkan ya dia sama sekali memang tidak lobah ya, bukan orang yang matre ya. Dia sangat sederhana. Kemudian keempat ya, Daniel itu berani menunjukkan kesalahan raja. Nah, ini salah satu karakter yang luar biasa. Bapak Ibu di dalam tugas-tugas kita setiap hari berani menunjukkan kesalahan pimpinan itu bisa berakibat dua. Ya, kalau pimpinannya bagus, pasti dia akan berterima kasih. Seperti saat ini, misalkan kita kasih tahu, Pak, ini berbahaya, ini bisa merugikan negara, Bapak bisa dituduh korupsi. Ya. Kalau pimpinannya bagus, dia akan terima kasih sama kita. Dia akan berterima kasih karena kita menghindarkan dia dari kesalahan yang fatal, yang mungkin saja dia tidak tahu. Nah, tapi kalau pimpinannya yang sebaliknya, ini repot juga. Kita bisa langsung dimutasi, ya, dipindahkan. Kata kasarnya dibuang lah. Karena memang rencananya pimpinan itu ya memang mau korupsi. Dia tidak akan suka kalau ada yang tahu atau menegur dia. Nah, ini dua hal yang bisa saja terjadi ketika kita dalam dunia kerja. Kemudian satu lagi yaitu Samuel, ya dari kecil ya dia setia melayani Tuhan, dipakai Tuhan sampai ke seluruh Israel. Setia dalam perkara kecil, ya, punya ending ya, akhirnya dipromosikan oleh Tuhan. Nah, ini tokoh-tokoh yang luar biasa ya, Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian. Kita kalau melihat tokoh-tokoh sekarang, ya, mungkin belum ada yang bisa menyamai tokoh-tokoh Alkitab yang memang sudah dituliskan, dan itu bisa menjadi patron, menjadi teladan kita nanti anak-anakku kalau bekerja, dan kita mungkin yang saat ini sudah bekerja, selalu bisa menjadi teladan bagi kita tokoh-tokoh yang sudah dituliskan yang luar biasa. Mereka punya karakter yang luar biasa. Nah, setia dalam perkara kecil, di saat tidak dilihat atau tidak diperhitungkan orang lain, atau mengerjakan hal-hal yang ya nampaknya sepele, mungkin tidak diperhitungkan lah. Tapi yakinlah ya bahwa apapun yang kita kerjakan sepele ya, selalu ada yang mengamati. Ya. Selalu ada yang mengamati, baik itu mungkin atasan atau teman kita, tetapi yang saya yakin yang tidak pernah luput mengamati kita adalah Tuhan. Jadi seringkali orang ketika melakukan sesuatu yang ini nggak ada yang lihat, nggak usah lah, ya. Mengabaikan hal-hal yang nampak sepele. Mereka cuma mau kerjakan hal-hal yang besar, yang wah, supaya dilihat orang. Nah, ini bagus. Tapi apapun ya, walaupun tidak ada yang lihat menurut kita, yakinlah bahwa Tuhan itu melihat apa yang kita kerjakan.
walaupun tidak nampak oleh orang lain. Kemudian kalau kita lihat ya kembali ke contoh Daud tadi, dia setia menjadi pembawa senjata Saul, menjadi pemusik di istana. Ya ini jabatan yang luar biasa di saat itu ya. Tetapi kalau kita lihat kembali Daud, ya walaupun sudah bekerja di istana yang megah, ya kalau katakanlah sekarang mungkin staf presiden ya, punya kesibukan luar biasa, tetapi dia tetap pulang dari istana untuk mengembalakan domba ayahnya. Jadi tanggung jawab dia di rumah, ya tanggung jawab yang diberikan oleh orang tuanya tetap dikerjakan. Ya, bisa saja kalau kita sekarang mungkin ya sibuk lah, kita nggak mau lagi kerjaan-kerjaan yang sepele, karena kita sudah dapat tugas yang besar mungkin dari pemerintah. Tapi kalau kita lihat dari contoh Daud tadi, tetap dia kerjakan. Nah tentu sebagai pengembala dombanya ya tidak dibayar mahal ya, seperti mungkin pemain musik di istana bisa mendapatkan upah yang besar. Nah seringkali orang ketika melihat ada peluang selalu memilih melihat saya kerjakan yang mana ya, apa yang memang ya penghasilannya besar, proyek yang lebih besar, atau ya mau melihat ya mungkin apa namanya tidak besar tetapi ada nilai kekekalan di situ. Nah, setia dalam perkara kecil sekalipun tidak ada bayarannya. Kemudian Daud juga ya diperintahkan ayahnya untuk mengirim makanan bagi kakak-kakaknya. Ya, kakak-kakaknya kita tahu itu mereka kalau sekarang itu militer ya, mungkin panglima perang. Nah, Daud ini cuma untuk mengantar makanan. Dia harus bangun pagi-pagi, ya, ditinggalkannya kambing domba pada seorang penjaga, ya dia delegasikan tugasnya, kemudian dia kerjakan tugas yang diperintahkan oleh ayahnya. Kita lihat dalam hal ini Daud betul-betul setia ya. Nah, setia dalam perkara kecil, ya, rajin melakukannya, bertanggung jawab atasnya, melakukan dengan tepat dan benar, tidak dengan asal-asalan. Nah ini kembali lagi tadi yang salah satu ayat yang saya ambil sebagai ayat yang selalu menjadi landasan saya di dalam tugas, di Kolose 3 ayat 23. Jadi apapun yang kita kerjakan, lakukanlah itu, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau ini menjadi prinsip kita, saya yakin ya, Bapak Ibu, anak-anak sekalian akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Bayangkan kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita mungkin ditugaskan presiden melakukan sesuatu, pasti kita akan berusaha berikan yang terbaik. Apalagi kalau ini kita ditugaskan memang pekerjaan yang Tuhan tugaskan bagi kita. Jangan asal-asalan. Daud terbiasa mengajar atau mengajar beruang ini sebagai gembala ya. Sebagai gembala dia punya tanggung jawab menjaga domba-domba yang dipercayakan oleh ayahnya untuk dia gembalakan. Setiap perkara kecil berarti juga berani berkorban untuk hal-hal besar, untuk sesuatu yang kecil sekalipun. Jadi berani berkorban hal besar, kita berani mengorbankan sesuatu yang besar demi sesuatu yang ya perkara yang kecil mungkin bagi orang. Tetapi kalau kita tahu ya, dalam hal nilai kekekalan, seringkali hal-hal yang sepele itu bagi orang melihat kecil, tetapi di hadapan Tuhan itu besar, sangat besar. Nah, Daud meninggalkan baju perang Saul yang asing baginya, Daud diangkat menjadi kepala prajurit. Akhirnya dia mendapat promosi ya, promosi jabatan. Kemudian setia dalam perkara kecil berarti menemukan gaya sendiri dan tidak mudah menjiplak gaya orang lain. Tidak minder dengan gaya sendiri, tidak minder dengan keadaan saat ini. Ya lakukan saja. Kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu dihargai oleh Tuhan. Sepanjang memang itu hal-hal yang baik, apalagi untuk membangun apakah itu secara fisik ataupun membangun sesama kita, memberikan motivasi kepada orang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, tidak takut dikatakan nggak ngetren. Ya, mungkin kita dianggap tidak ngetren ya. Tidak takut dipercayakan atau setia dalam perkara kecil berarti tidak harus mengikuti kebiasaan pada umumnya. Nah, ini yang
Kalau Bapak Ibu ya, mungkin di sini nggak ada ya yang kebiasaan-kebiasaan datang terlambat, ya kebiasaan jarang masuk kantor, itu menjadi suatu kebiasaan yang ya kalau kita tidak tahu, tidak seperti tadi nggak ada landasan. Jadi kita tidak perlu takut dikatakan tidak ngetren ya. Kalau kita tetap setia dalam perkara yang kecil ya, kita dan juga tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan pada umumnya. Ini dalam dunia kerja ini ya kita harus punya prinsip, punya sesuatu yang pegangan kita tidak sekedar ikut-ikutan. Nah, kalau saya rangkumkan ya, setia dalam perkara kecil itu artinya di mana saja kita setia ya, baik di rumah, di kantor, ya, di sekolah. Ya, saya lihat ada mahasiswa ya tetap setia dalam perkara kecil di kampus, tugas-tugas apapun dikerjakan di mana saja. Nah, karakter terus kita asah. Itu satu kebiasaan ya. Ketika kita tidak setia dalam perkara yang kecil, sekali dua kali menjadi suatu kebiasaan yang akan membuat kita nanti akan rugi sendiri. Terbiasa menyepelekan sesuatu. Karakter itu terbangun karena kebiasaan. Nah, kemudian yang kedua, kita tetap mengerjakan hal-hal yang tampaknya sepele, walaupun tidak dilihat orang. Ya, jangan nanti dilihat orang atau mau dapat pujian baru kita mau melakukan. Justru banyak hal-hal tersembunyi yang kita lakukan yang bisa memberkati banyak orang dan tentunya akan diberkati oleh Tuhan. Ya, yang ketiga ini kita melakukan sesuatu tidak berorientasi pada bayaran atau upah dari manusia. Seringkali ya orang melakukan sesuatu tanya dulu, ini bayar berapa? Ya, saya dapat apa? Nah, ini saya pikir anak-anak sekalian yang masih muda-muda ya, jangan pernah berpikir itu. Saya dari dulu ya tidak mau berprinsip seperti kalau dulu saya kuliah di Makassar, jangan seperti tukang becak ya. Sebelum naik tawar dulu berapa, naik turun langsung bayar. Kalau perlu banyak hal-hal yang kita lakukan yang nggak usah dibayar. Sesuatu yang bayarannya mungkin nanti sekian tahun ke depan itu akan dapatnya selalu lebih besar. Kalau kita kerjakan sesuatu ya, kerja pagi terima duit sore, saya yakin itu kecil. Tapi sesuatu yang kita kerjakan sekarang bertahun-tahun, bahkan buahnya mungkin puluhan tahun, itu sesuatu yang besar. Apalagi dalam hal kekekalan ya, yang kita akan dapat nanti upahnya di surga, itu nggak bisa dinilai. Jadi jangan selalu berorientasi pada bayaran atau upah dari manusia. Ini penting diingat, kemudian rajin, bertanggung jawab, melakukan dengan tepat dan benar. Berani berkorban untuk hal besar, berani berkorban hal besar. Ya, ini kalau kita lihat prinsip ekonomi kan kebalikan ini. Orang mau berkorban kecil untuk dapatkan yang besar ya, sebesar-besarnya. Tapi kalau dalam hal ini kita berani bahkan mengorbankan yang besar untuk melakukan hal-hal yang kecil sekalipun. Ya, mungkin kalau orang-orang ekonomi kebalik ini. Tapi memang itulah firman Tuhan, selalu banyak mengajarkan hal kita yang memang kebalikan dengan dunia. Yang keenam, kesetiaan pada perkara kecil membuat kita jadi kreatif dan tidak jadi penjiplak. Ya. Selalu ada ide-ide di kita yang karena kita terbiasa melakukan hal-hal yang kecil bahkan mungkin sepele oleh orang lain. Kemudian yang terakhir ini, kesetiaan pada perkara kecil akan mengakibatkan kita dipromosikan oleh Tuhan. Jadi promosi itu bukan saja mendapatkan mungkin jabatannya lebih tinggi, tetapi ada hal-hal tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita yang ya kalau kita kerjakan dengan setia ya tentunya upahnya itu sudah tersedia. Nah itu hal-hal yang bisa saya seringkan berdasarkan firman Tuhan dan seperti yang disampaikan di hari ini ya, saya tadi baru baca di semacam pamflet yang dibuat tadi, petualangan dunia kerja ya, di situ ditulis. Mungkin sedikit sebelum menutup, masuk ke tanya jawab, saya perlu sampaikan sedikit tentang pekerjaan saya sebetulnya Bapak Ibu. Jadi, saya selesai kuliah itu tahun 1997. Jadi sudah ya cukup umur tua lah. Jadi selesai kuliah waktu itu teknik sipil, ya tidak susah mencari kerja. Saya tiba di Papua hari ini, besok saya langsung dipanggil kerja.
Jadi tidak ada satu hari pun menganggur ya, kecuali ngurus KTP, dapat KTP Papua, besoknya saya langsung bekerja, ikut di kontraktor. Nah, saya nggak kepikiran sama sekali mau jadi pegawai negeri, nggak, karena saya tahu bapak saya pegawai negeri gajinya kecil. Saya pikir, saya jadi kontraktor lah. Ikutlah teman saya waktu itu panggil, ya, saya ikut kerja-kerja, saya kan waktu itu proyek-proyek jalan ya. Saya sebagai pegawai dari satu kontraktor, mulai dari gambar, hitung, saya semua kerjakan. Nah, prosesnya ya sampai jadi kontrak, jadi kemudian bawa ke, saya pikirlah kalau begini, kalau saya mau curang, anggarannya kita mainkan, gimana ya, mereka tinggal tanda tangan. Bayangan saya bahwa mereka akan koreksi banyak lah, karena saya selalu berpikir ya pemerintah atau pejabat itu lebih pintar dari pengusaha. Nah, tapi waktu itu mungkin karena mereka nggak ngerti ya. Saya lihat juga bukan titel-titel, bukan insinyur juga, jadi memang agak sulit untuk tahu tentang pekerjaan-pekerjaan fisik. Saya berpikir ya, sudah kalau begini saya harusnya jadi pegawai negeri ya, supaya saya bisa tahu di dalam kerja 1 tahun lebih ya, ada waktu itu penerimaan pegawai, perhubungan waktu itu masih Kanwil ya, kantor wilayah. Jadi saya coba ikut saja, waktu itu 98 masa reformasi, jadi tidak ada pikiran sama sekali, orang bilang dulu kalau mau jadi pegawai harus bayar, harus ini, saya ikut aja, saya pikir ini kesempatan reformasi. Dan ternyata memang lulus, ya, lulus, ya sempat teman tanya bayar berapa, saya bilang ini saya sudah lulus saja, kalaupun masih pikir saya, karena saya tahu gajinya pasti turun jauh dibanding gaji saya yang di kontraktor ya, pasti jauh lebih kecil, dan memang kenyataannya seperti itu, jauh sekali. Sempat menjadi dilema ya bagi saya. Saya telepon lagi teman saya yang kebetulan dia di PU juga di Wamena. Satu kalimat yang ya sampai sekarang saya ingat, dia bilang begini, kalau kau pegawai swasta kan tidak mungkin jadi pegawai negeri, artinya tidak bisa kerja di negeri. Tapi kalau kamu pegawai negeri, apalagi teknik sipil, kan masih bisa kerja swasta. Masih bisa kerja-kerja yang di luar di tugas pegawai negeri. Dan memang saat itu Bapak Ibu banyak pembangunan, ya, teman-teman yang mau bangun hotel atau ruko atau apa, gambar hitungan, ya saya bisa bantulah. Artinya dapat tambahan penghasilan di luar gaji pegawai negeri. Dan ternyata itu cukup membantu dalam hal keuangan. Kalau gaji dari pegawai negeri memang nggak cukup ya. Nah seperti itu, tahun 98 saya kerja di perhubungan cukup lama. Kemudian tahun 2016, nah, 2016 ini saya nggak tahu ya, itu tadi karena tiba-tiba saya dimutasi, dipindahkan. Saya nggak tahu, bukan saya ngusul ya, tiba-tiba dipindahkan. Tapi saya anggap semua itu ya baik adanya. Ya, tadinya saya urus proyek-proyek ya, dermaga, lapangan terbang, tiba-tiba ngurusnya perikanan, ngurus sagu, ngurus ini. Saya kadang berapa tahun itu pikir juga, percuma ya saya sekolah. Jauh dari hal-hal yang saya pelajari. Tapi ya itu tadi, saya ingat ya, kerjakan aja kalau itu sanggap tugas dari pemerintah untuk menangani hal-hal yang bahkan di luar dari ilmu saya pun juga nggak apa-apa. Karena itu resmi bagi saya, karena kita di dalam birokrasi, kita bekerja sesuai dengan tugas. Ada SK-nya, ya, ada ya selalu mendapatkan SPT, surat tugas, ya kita kerjakan. Walaupun itu tadi saya bilang mungkin di luar dari jurusan kita. Jadi jangan jadi alasan, ya, kerjakan aja. Kemudian sampai 2019, 2018, 19 saya di Badan Litbang. Ya. Waktu itu di Badan Percepatan ya, 2016, 2018, 19 di Badan Litbang. Tahun kemarin badan itu dilebur, sekarang bergabung di Bapeda. Jadi itu sekedar gambaran aja, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, ya petualangan dunia kerja. Jadi bukan saya yang minta pindah, tetapi memang kondisi yang seperti itu. Nah ini juga jadi prinsip saya lihat banyak teman-teman yang tidak mungkin kurang betah ya, pindah sana, pindah sini, ini juga mungkin sesuatu yang menurut saya kurang bagus juga kalau terlalu sering ada masalah kita pindah, ada masalah pindah. Setialah cari tempat kerja yang sesuai dengan passionnya kita ya. Anak-anakku kalau terutama yang mungkin berpikir ke depan mau kerja apa, pikir baik-baik. Bekerja itu bagus ya, kita nikmati ketika itu menjadi sesuatu yang memang kita senangi.
Saya banyak hal yang saya kerjakan ya tanpa dibayar pun saya sudah senang kok. Senang gambar, senang hitung ya, nggak apa-apa. Dan setiap kali itu ya minimal ilmunya kita dapat. Jadi jangan selalu pikir uangnya dapat. Pengalaman itu ilmu luar biasa. Setiap kali apa proyek yang kita bisa kerjakan, sekecil apapun, selalu ada hal-hal yang bisa menjadi ilmu bagi kita. Jadi pengetahuan, jadi pengalaman. Makasih Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Oh ya Makasih. Pak Ronting, Pak Ronting tadi temennya, Pak Ronting tadi temennya tanya, Pak Ronting bisa masuk Ya, lulus jadi pegawai negeri itu bayar berapa? Itu belum, jawabannya belum ada tadi Pak. Pak Ronting bayar berapa bisa ya, jadi PNS? sama sekali tidak ada. Jadi saya bersyukur ya di masa-masa reformasi yang saya bilang tadi ya. Sama sekali tidak. Bahkan waktu itu Pak Nur Cahyo ya, saya itu tes bisa dibilang coba-coba juga karena saya tahu gajinya kecil. Ya, bahkan ketika lulus pun saya bilang, aduh saya ini mau terima atau tidak. Apalagi misalkan saat itu mau bayar, sudah saya pasti langsung mundur. Itu, untung nggak diminta bayar. Kalau misalkan diminta bayar, saya pasti langsung mundur. Nah gitu, karena memang waktu itu saya sudah bimbang, tanpa dibayar pun saya sudah bimbang, sudah maksudnya pikir-pikir ini dengan gaji kecil ini bisa nggak saya masih bantu adik saya sekolah, kuliah, gitu. Itu yang jadi pikiran saya. Nah, misalkan saat itu, misalkan ada yang suruh bayar, pasti saya mundur. Saya tidak pegawai negeri. Mungkin begitu. Jadi enggak, sama sekali enggak ada. Saya paling anti ya. Saya bilang enggak lah, kalau seperti itu saya nggak usah jadi pejabat. Ngapain? Nah, sempat ada teman yang pengusaha langsung bisik saya, Pak Runti nggak usah pikir, nanti uang dari kita. Saya bilang, Pak, Bapak yang bayar, tapi saya kan punya utang sama kamu. Pasti kau minta proyek sama saya kan? Nah, jadi saya nggak mau seperti itu. Udahlah seperti sekarang aja, kerja yang bisa dikerjakan. Dan ya, saya banyak dengan usia sekarang ya, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, usia yang sudah di atas 40 tahun ya, sudah lebih dari setengah perjalanan hidup kita, banyak melihat dengan mata kita sendiri ya. Selain itu memang di Alkitab sudah disampaikan, orang-orang yang dengan cara-cara masing-masing untuk dapatkan jabatan, mendapatkan uang yang besar, saya lihat mereka bisa dikatakan berhasil tetapi tidak beruntung. Nah, ini juga perlu kamu catat nanti. Bisa saja kamu berhasil sih, dapat duit, dapat jabatan, tetapi saya yakin tidak akan beruntung, karena itu akan bahkan bisa menjadi celaka bagi kita juga. Kerjakan sesuatu yang sesuai dengan yang saya pikir saya bilang patron kita sudah jelas di dalam Alkitab ya, rambu-rambunya semua dari situ. Ada bertanya tentang 3 hal keputusan penting dalam hidup. Nah, boleh juga disinggung ya. Oke, kemarin dan memang beberapa kali ya, sejak awal saya selalu hati-hati dalam hal ini. Jadi begini, setiap hari, setiap menit, setiap jam itu kita selalu mengambil keputusan, pasti ya. Mau makan pun itu keputusan, mau tidur itu keputusan, mau ikut acara hari ini itu keputusan. Tetapi dalam hidup, saya selalu ingatkan 3 hal itu ya, 3 hal ya dalam perjalanan hidup kita yang panjang. Jangan salah. Pertama, ya anak-anakku yang masih sekolah, pikir baik-baik mau sekolah di mana, pilih kuliah jurusan apa, pikirkan, karena itu akan menentukan perjalananmu selanjutnya. Itu, yang pertama itu pilih jurusan ya, mau kuliah di mana, mau dokter atau mau apa, itu tetapkan dengan baik, jangan salah. Kalau salah di situ nanti selanjutnya kamu tidak menikmati kehidupan itu. Terus kedua, setelah kita memilih kuliah selesai, kan pasti pilih pekerjaan, ya toh? Kerja. Nah, banyak orang bekerja di luar dari hal sebenarnya yang dia inginkan. Bahkan banyak yang kuliah apa, kerjanya apa, jauh dari situ. Kalau hasil survei di Indonesia itu, cuma 30% orang yang bekerja itu sesuai dengan jurusannya. 70% itu bekerja di luar hal-hal yang dia pelajari di sekolah. Maksudnya mungkin kuliahnya dulu di teknik, kerjanya apa, jauh dari jurusan yang dia kuliahi, dia sekolahi. Nah ini kan sayang, kita sekolah kan sebenarnya untuk membekali kita untuk persiapan di dunia kerja. Jadi pilih pekerjaan, jangan salah. Nah setelah kita
selesai kuliah, kerja, kan tentunya ya pada Tuhan juga kita akan berkeluarga, berumah tangga, beranak cucu. Ya, jangan salah memilih pasangan hidup. Ya, mungkin kuliahmu bagus ya, kerjamu bagus, gaji besar, salah pilih pasangan, salah pilih istri, salah pilih suami. Jadi saya bilang, saya selalu pakai matematika kalau saya ya. 100 kali 100 kali 0, ya 0, karena terakhirnya itu 0. Jadi kuliahmu 100 nih, kerjamu juga 100, bagus. Ya, tapi pilih pasangan yang salah, apalagi tidak seiman, itu saya bilang langsung dikali 0, sia-sia semuanya. Jadi hati-hati, itu 3 keputusan yang penting kalau menurut saya. Yang lain mungkin bisa beda versi, tetapi saya bilang itu penting. Yang lain-lain memang setiap hari, setiap saat kita pasti mengambil keputusan. Minta hikmat Tuhan, jangan salah dalam hal keputusan tersebut. Mungkin itu yang dimaksud dengan 3 keputusan penting. Ya, saya mau tanya. Jadi kan ini apa? Kalau secara logika, matematika, Bapak dapat gaji yang lebih kecil dari sebelumnya, terus keluarga, adik-adik. Apa yang saat itu Bapak lakukan? Bapak pikir mungkin Bapak kalau secara logika ya lebih baik cari yang ini bisa menutupi, tapi betulkah yang mereka bilang rezeki itu kalau punya anak tuh nanti Tuhan yang sediakan lagi. Kalau secara logika kan kalau kita punya gaji misalnya 5 juta, punya anak 3. Wah, bagaimana itu? Bagaimana menurut Bapak? Jadi William, saya beberapa teman yang waktu itu masih bujang ya, saya bilang kalau mau menikah itu jangan pakai kalkulator, pakai karce, itu tidak untung itu. Jadi gini, percayalah bahwa rezeki berkat itu kan dari Tuhan. Kita bekerja, saya terus terang, bekerja bukan cari uang loh. Uang atau berkat rezeki itu kan dampak dari apa yang kita kerjakan. Begitu. Jadi jangan tadi kita berprinsip kerja dapat uang, itu kasihan, nanti kamu susah itu. Kerja aja. Justru melalui pekerjaan kita itulah. Jadi kalau saya ibaratkan saluran air ya, kita buat salurannya ya. Kerjaan itu nanti akan mengalir. Tapi bagaimana berkat mau ngalir kalau kerja saja tidak? Masa mau tidur-tiduran dapat uang? Kan tidak. Tapi ketika kita bekerja, ya walaupun hal-hal sepele, banyak hal sepele yang kita kerjakan, kerja sana, kerja sini, itu berkat, ya orang dunia selalu bilang kebetulan, tapi tidak. Itu dalam aturan Tuhan. Jadi seperti gitu, William. Jadi kalau tadi ya, memang awalnya saya begitu, William, waktu tanya teman saya, aduh, saya sudah lulus ini di perhubungan, tapi kayaknya saya nggak mau ini karena saya hitung-hitung gajinya, aduh, jauh dari yang kalau saya ikut kontraktor. Tapi dia bilang begini sebetulnya waktu itu yang saya bilang tadi, sudah kalau kau pegawai swasta, kau nggak bisa pegawai negeri. Tapi kau kalau pegawai negeri, kau bisa pegawai swasta. Dan dia tahu waktu itu saya dari awal tamat sudah menguasai AutoCAD dan hitungan-hitungan struktur. Jadi kan bisa, dia bilang, kok sambil ini, dan memang betul, saya masih bisa bantu orang mau hitung buat hotel atau apa, saya bisa gambarkan, saya bisa, walaupun saya nggak pernah taruh harga ya, tapi orang itu kalau kita bantu kan juga ngerti ya, apalagi kalau dulu ya masih rame-rame tender, misalnya saya bantu dalam hal menyiapkan penawaran, ya, atau kasih konsultasi apa, itu semua kan kita kerjakan aja, orang minta tolongnya bantu, kerjakan. Masalah rezeki atau berapa mau dapat itu kan, tapi saya selama jalan itu nggak pernah juga bilang kekurangan, ya, cukup lah, walaupun kita nggak berlebihan, tapi cukup. Nah itu kan prinsip-prinsip tadi Pak William. Betul, kalau ini mungkin ya, William tadi itu saya bilang hitungan itu beberapa kali teman saya nasihati. Mau nikah dia cerita seperti gitu, waduh di Papua ya kontrak rumah mahal ya. Saya kalau gaji 5 juta, bayar kontrak rumah 1,5 juta. Ya toh? Nanti bayar air, listrik, terus kalau saya punya anak nanti mau sekolah, itu langsung takut, tidak akan cukup. Tapi coba tanya orang yang menjalani, coba tanya, setiap anak, setiap keluarga, istri kita juga kan punya berkat, punya rezeki, walaupun dititipkan lewat kita juga. Dan saya dari dulu punya prinsip, saya kalau terima uang berapapun, saya tidak pernah berpikir bahwa itu uang saya pribadi, tidak. Itu rezekinya istri, anak-anak yang dititip ke saya, bahkan rezeki orang lain loh. Bahkan orang lain juga saya
kadang ya seperti kebetulan ada orang yang butuh dan kita ada ya itu memang dititip melalui kita gitu loh. Tapi semua itu hanya bisa datang kalau kita bekerja. Jangan istilahnya kita harus punya wadah saluran berkat itu ya bekerja. Jangan pernah mau berharap dapat rezeki kalau memang tidak bekerja, dari mana ceritanya. Gitu. Tapi jangan juga bekerja supaya dapat rezeki, itu terbalik lagi saya bilang ya. Akhirnya kita jadi matre. Semua jadi hitung-hitungan. Wani piro bayar berapa baru saya kerja. Waduh, itu susah itu. Begitu Pak William ya, dan bisa menjawab. Terima kasih Pak Ronting. Bapak kan sharing, Bapak memikirkan kalau untuk masuk di pemerintahan. Apakah ketika Bapak punya pemikiran untuk masuk di pemerintahan itu, Bapak merasa kalau itu adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan Bapak atau seperti apa? Ya, jadi memang awalnya tadi saya bilang ya, waktu saya masih di swasta ya, ikut kontraktor, saya bilang aduh sayang ya kalau di pemerintahan, di pegawai negeri kok kualitas pegawainya masih seperti gini ya. Terus kedua lagi, saya beberapa kali waktu masih di perhubungan ya, saya kok tiba-tiba ya setelah bangun beberapa lapangan terbang, bangun beberapa pelabuhan, seperti tersingkap di pikiran saya begini, ketika lapangan terbang itu jadi dan ada misionaris yang bisa mendaratkan pesawatnya di pedalaman, saya merasa saya ada andil walaupun sedikit di situ gitu loh. Ada guru yang bisa masuk ke pedalaman dengan adanya sarana transportasi, ya toh. Ada lapangan terbang di pedalaman, ada pelabuhan. Ya paling tidak saya merasa ya ada dampak lah ya. Karena begini, mungkin saya bukan sebagai guru, saya bukan misionaris, tapi saya bisa bangunkan mereka ya fasilitas, terutama waktu itu saya sering masuk ke pedalaman, lapangan-lapangan terbang yang kecil-kecil, itu yang dipakai oleh para misionaris loh, mereka untuk membantu masyarakat di pedalaman. Nah itu saya rasa ya bangga lah, artinya bisa sesuatu yang menurut saya besar. Walaupun tadi bukan kita sebagai misionarisnya ya, tapi kita bisa menyiapkan sarana itu. Itu yang saya rasa bahwa ya sesuai yang yang Tuhan inginkan lah. Saya bisa merasakan itu. Seperti gitu, Miss Krista. Pak, saya tadi Bapak penjelasan saya tertarik dengan Daud itu yang Bapak bilang dia hanya menjaga kambing dombanya cuman berapa ekor saja, tapi dia kok bisa dipilih Tuhan, sedangkan kakak-kakaknya kan lebih, kalau menurut saya itu lebih diandalkan. Sedangkan dia kan yang memang tidak bisa apa-apa. Nah, menurut Pak Ronting itu apa memang dari sejak memang sudah ditentukan dia atau bagaimana? Karena kalau secara manusia kan orang yang tidak bisa di bidangnya dan tidak bisa lakukan apa kan tidak kepake. Tapi kok dia bisa menjadi orang yang bisa terkenal itu gimana Pak? Saya masih kayak gitu sih. Cara pandang Tuhan sama kita beda ya. Kita selalu melihat covernya ya. Kita selalu melihat orang itu dari luar. Tapi Tuhan itu kan melihat hati. Kayak gitu. Hatinya Daud dengan hati kakak-kakaknya sangat beda. Walaupun kakaknya perawakannya hebat. Tapi itu tadi saya bilang Tuhan itu kan melihat hati. Jadi jangan pikir bahwa Daud dengan perawakan kecil itu hatinya seperti kakak-kakaknya, beda. Nah gitu Pak Fiano, jadi memang itu tadi, kalau lihat dari segi perawakan, mungkin pendidikan, tampilan mungkin sudah terlatih militer ya harusnya kakaknya, toh. Tapi hatinya kan, itu saya bilang, Tuhan lihat di hati, bukan di apa yang di luar itu. Ketika kita melakukan perkara kecil atau perkara besar sekalipun, kan Tuhan lihat motivasi kita. Kayak motivasinya apa? Kalau saya mau cari nama, ya ada kesombongan di situ, pasti akan gagal. Karena itu dibenci oleh Tuhan. Begitu Pak Fiano ya. Iya. Bisa. Terima kasih Pak. Masukannya. Nah, silakan Pak. Ya, selamat malam adik-adik atau anak-anakku sekalian atau Bapak Ibu. Malam, Pak. Pak John, terima kasih sharingnya, firmannya. Dan ya, kita bersyukur pengalaman hidupnya Pak Ronting ya. Saya mungkin tambahkan sedikit ya pengalaman. Saya kan masuk di Papua 78.
waktu masuk di 78 di Papua itu PNS maupun TNI Polri itu betul-betul itu gratis. Karena setiap penerimaan itu tidak pernah, selalu ada kurang saja. Karena pendatang waktu itu masih sangat kurang ya. Itu. Tetapi waktu itu kami tidak terpikir, Pak. Jadi saya cuma kerja. Akhirnya saya mulai rasakan, beli, ini pengalaman saya ya, supaya saya bagikan dengan adik-adik ya. Jadi pengelolaan itu juga penting. Kita dikasih kepercayaan Tuhan, berkat, usahakan itu disimpan sebagian. Karena kita kan tidak mungkin mau jadi muda terus. Pastikan akan kita berkeluarga. Saya selalu katakan begini, kok kalau orang lain bisa berkeluarga, kenapa saya tidak? Kalau orang lain bisa beli kendaraan, kenapa tidak? Kalau orang bisa beli rumah, kenapa tidak? Itu saya punya tekap saya, Pak. Jadi, mulai kami kerja, karena saya kan di bidang pertukangan. Saya mungkin disuruh kerja apapun, saya bisa. Tapi terakhir itu, waktu kami kerja di tukang emas, itu yang sistem borong. Kami mulai dapat upah, karena seberapa banyak saya kerjakan, seberapa banyak upahnya, karena sistem borong. Mulailah kami nyimpang, beli kendaraan motor dulu, terus saya pakai jual. Pakai lagi, beli lagi, jual lagi. Terus jadi keuntungannya itu, mulailah kami pikirkan. Sambil saya juga tabung, sampai saya minta maaf ini pemuda-pemudi juga sekalian ya. Mulailah kami, waktu itu kan sudah menjajaki dengan Ibu Lise. Berjalannya waktu, kami di pemuda-pemudi itu, sadaka Ibu Lisa memang kami lihat masih para remaja, akhirnya kami bergabung. Karena kami sudah mulai naik kumpul-kumpul uang, akhirnya kami melamar. Sampailah pernikahan. Jadi kami mulai, Ibu Lisa juga bekerja, saya juga bekerja, nabung juga, mulai terpikir. Ini anak ini tadi William ini saya mau anukan sedikit ya, William. Jadi berkat itu memang Tuhan atur segala sesuatunya. Setelah kami menikah waktu itu kan kami waktu masih pakai motor. Nah, puji Tuhan. Setelah mulai kami pikir ini harus sudah saatnya untuk beli mobil. Belilah mobil, tapi jangan sekali-kali kita memaksakan kehendak kita. Ibaratnya, ini kalau saya bisa beli mobil, tapi kita kredit, itu harus dipikirkan. Itu adik-adikku, jangan sekali-sekali kita memaksakan kehendak. Kalau memang sudah waktunya, beli, tapi kalau belum waktunya, jangan coba-coba. Itu akan mengakibatkan nanti beban pikiran. Nanti kalau sudah lahir anak, mau dibesarkan, mau sekolah tapi jangan dipaksakan. Itu. Tapi berjalannya waktu, saya beli mobil, jual lagi, tabung lagi, jual lagi, tabung lagi, sampai mulai dari harga mobil waktu itu kurang lebih 4 juta, sudah kami beli yang 17 juta, jual lagi, dan Bapak Ibu dan adik-adik ingat, saya juga masih kumpul lagi uang. Bagaimana kalau besok-besok lagi ada jual tanah murah, kami beli lagi, invest itu. Nah, maaf, tidak terpikir, akhirnya kami jadi wira swasta. Padahal itu kan tidak pernah terpikir itu. Tapi karena kita sudah menyimpan apa yang Tuhan percayakan berkat, kita sisipkan. Tetapi jangan lupa juga, waktu itu kan kami sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan, itu memang Tuhan atur segala sesuatunya. Makanya kembali lagi, carilah dahulu kepada, istilahnya kita beribadah kepada Tuhan, maka Dia akan tambahkan. Jadi adik-adikku, itu pengalaman kami. Sampai juga ada Tommy, Diong, selebihnya, ya berkat Tuhan terus tambahkan, sampai kami punya showroom di Polimat. Itu tidak pernah terpikir itu, sama sekali tidak pernah terpikir.
Itu mungkin itu saya tambahkan sedikit. Jadi kalau dikasih pekerjaan harus menikmati apapun. Dan kalau mau cari pekerjaan pikir dulu, jangan sampai tinggalkan pekerjaan setelah mau kerja belum dapat. Itu nanti itu saya punya pemikiran. Memang kami dari nol juga tidak mungkin langsung ada ya, karena kita kan dari orang tua memang orang boleh dikata orang tidak berada juga. Tetapi dengan apa? Berkat anugerah Tuhan, kegigihan kita, bagaimana cara mengelola berkah yang Tuhan kasih. Jadi sisihkanlah untuk pekerjaan Tuhan, sisihkan juga untuk besok untuk anak-anak kita, masa depan kita. Mungkin itu saja. Setia harus kepada Tuhan, itu paling intinya di situ. Dan kita harus menikmati pekerjaan apa, mungkin guru kah, pekerjaan swasta atau apakah di negeri kah. Itu adik-adikku sekalian ya, anak-anakku. Jadi kalau Tuhan kasih kepercayaan, pegang baik-baik. Dan hak kita jangan ambil haknya orang. Yang Tuhan kasih, oh ini loh. Tidak boleh kita bilang, umpamanya saya kan berkecimpung jual beli kendaraan. Saya sudah jual ke orang, saya minta lagi. Mana saya punya ini, mana saya punya komisi. Itu tidak. Kita berbicara AA, BB, tidak boleh bilang. Kita orang bilang, kalau orang bilang serakah, jangan pakai cara begitu. Mungkin itu saja ya, terima kasih ya, mungkin serinya bisa jadi berkat. Terima kasih, Pak Ben. Malam, ya. Mungkin dulu ya, saya bacakan ini ada pertanyaan, jangan sampai saya lupa lagi ya. Mungkin nggak sebut nama ini. Dia tanyakan, Pak, bagaimana jika orang tua memaksa kita untuk ikut PNS? Tapi dari diri kita sendiri tidak ingin jadi PNS, apakah tetap ikut orang tua atau tetap kita pada pendirian untuk ikut kata hati? Nah, ini berat juga jawabannya. Nanti kita, tapi sebetulnya gini yang saya sebutkan ya, sebaiknya memang kita bekerja itu sesuai dengan passionnya kita ya. Kita bekerja itu bukan 1-2 tahun loh, sama dengan berumah tangga ya. Sayang sekali kalau kamu itu bekerja, kerja itu jadi beban. Maksudnya begini, beban, sesuatu yang kita tidak senangi, tapi harus kita kerjakan. Tapi alangkah baiknya kalau kita memang mengerjakan sesuatu yang memang itu, sesuatu yang kita senangi dan memang talenta kita di situ. Talentanya kita. Jadi, kenalilah diri kita sebetulnya, apa saya cocok di mana, saya cocoknya jadi pedagang kah, pengusaha kah, jadi guru kah, ya atau jadi apa. Nah, tapi memang dalam kondisi seperti gini, ketika orang tua memaksa, saya juga sulit menjawab ya kalau dipaksa dengan orang tua, nanti bilang lagi nggak mau dengar orang tua lah. Ya, mungkin nanti Pak Pendeta jawab dalam hal itu ya, bagaimana kalau orang tuanya memaksa. Kalau saya cuma sarankan ya sebaiknya kita bekerja sesuai dengan passionnya kita, sesuai dengan apa yang memang kita senangi dan memang itu talenta kita di situ. Kalau saya dulu memang dari kecil senang lihat konstruksi, senang gambar-gambar, hitung-hitung ya, saya nikmati. Saya bisa dari malam sampai pagi di meja itu hitung gambar, saya nggak rasa susah, nggak rasa berat karena saya cukup menikmati, begitu maksud saya. Tapi kalau kita kerjakan itu yang tidak kita sukai, wah itu berat. 1 jam, 2 jam pasti sudah jenuh. Nah, terus satu lagi, Pak, bagaimana disiplin belajar? Bapak tidak malas tunda-tunda pekerjaan. Bagi kami zaman ini dunia online cukup menggoda. Nah, itu dari kamu sendiri. Saya nggak tahu ya, apakah semua orang seperti gitu ya. Saya dari kecil, dari SMA itu, di kepala saya itu selalu kayak ada speedometer itu, selalu ada grafik itu. Setiap sore saya selalu ukur apa yang hari ini saya kerjakan ya. Target saya tercapai enggak? Walaupun saya nggak gambar, tapi di kepala itu selalu ada gambar, ada bayangan gitu loh. Saya sangat rugi mau tidur 1 malam itu kalau saya rasa, kok dari pagi saya nggak bikin apa-apa ya. Apalagi ketika, ya saya puji Tuhan ya, bisa selesaikan S2, S3 sambil bekerja. Ya, jadi selalu ada target. Ini harusnya sudah bab berapa ini saya kerjakan. Waduh, ini kalau saya nggak kerjakan ini tertunda lagi nih. Jadi selalu ada, kalau istilah di proyek itu ya ada time schedule-nya kita, ada kurvanya kita, ada pengukur, ada target yang harus kita capai, kapan ini harus selesai, kapan ini harus selesai. Kalau tidak ada ya, kalian tunda-tunda sampai habis waktu.
Nah gitu, saya bisa selesaikan sambil kerja, sambil kuliah selesai, karena memang ya sudah ada target, harus selesai sekian, harus. Kalaupun itu melenceng, ya melenceng tidak terlalu jauh, karena memang banyak kendala. Kita selalu rencanakan sekian, ada hal-hal yang terjadi di luar itu, kita juga tidak bisa paksakan. Tetapi selalu ada target, ada rencana. Dan itu step-stepnya jelas. Kalau menulis ya, ini bab 1 selesai nih, bab 2 kapan selesai, bab 3 kapan selesai, bab 4 sampai selesai ini kapan, itu sudah harus ada jadwalnya. Jadi harus ada. Jangan, kalau tidak itu kebiasaan kita tunda, masih lama ya, masih bisa 1 tahun lagi, ya tunda lagi. Begitu. Jadi sekali lagi harus punya target, punya perencanaan, punya planning. Itu ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Iya Pak, jadi kayak kita semua kan sudah tahu ya, orang Kristen dipanggil untuk usahakan kesejahteraan kota dan sebagainya, jadi garam dan sebagainya. Baru kemarin sempat sering dengan Pak Ronting juga, Bapak salah satu pertimbangan masuk negeri itu karena kalau di swasta misalnya, kita lihat aparatur negara misalnya kayak asal-asalan lah, tidak jujur lah, itu kita kayak teriak-teriak dari luar begitu. Sedangkan kalau masuk di dalam ini negara, pejabat negara begitu, kita bisa memperbaiki dari dalam lah. Cuman pertanyaannya ini Pak, kira-kira kalau kita misalnya mau bekerja di swasta, kira-kira pekerjaan baik apa yang bisa kita lakukan gitu, selain untuk memperbaiki negara misalnya. Itu Pak, pertimbangannya misalnya kalau masuk swasta. Jadi kita sebenarnya gini ya, jangan terlalu dibedakan misalnya di pemerintahan sebagai ASN atau swasta. Tadi ayat firman Tuhan salah satu yang saya pakai di Kolose 3 ayat 23 itu. Jadi apapun yang kita kerjakan ya, lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maksudnya kita sungguh akan apapun, mau di swasta kah, mau di pemerintahan kah, ya semua itu akan bermanfaat untuk membangun. Begini, pemerintah itu dalam hal ini, kalau dalam hal pembangunan ya, dalam hal membangun bangsa dan negara, pemerintah itu adalah regulator. Artinya pemerintah yang membuat regulasi, tetapi swasta itu kontraktor, pengusaha. Aturan itu dibuat oleh pemerintah. Jadi semua saling berkait. Jadi pemerintah juga tanpa, katakanlah kita di ASN, tanpa ada pengusaha, tanpa ada kontraktor, konsultan, tanpa ada pedagang, yang nggak bisa juga membangun. Semua saling melengkapi, itu kayak satu mata rantai. Jadi dimanapun posisi kita, ketika kita kerja sungguh-sungguh itu sangat membangun. Jadi jangan pikir nanti saya di pegawai negeri, atau mungkin dibilang nanti saya di gereja baru saya melayani Tuhan. Ya, di semua sisi bisa kok, semua sisi. Hanya memang waktu saya, kasus yang waktu saya itu, apakah kebetulan karena waktu itu saya di UNEA, kok saya lihat kok pegawai negerinya gini ya, maaf ya kalau saya sih harusnya, kalau negara mau bagus ya, di beberapa negara bahkan pun cari orang-orang pintar loh. Malaysia, Singapura itu cari orang Indonesia yang pintar untuk masuk di dalam birokrasinya dorang, untuk dia pakai dan dibayar mahal. Nah sayang kalau di Indonesia, orang-orang pintarnya malah kerja di luar negeri, ya, yang berani suap sogo itu yang masuk di ASN, masuk jadi polisi, masuk tentara. Waduh, rusak negara ini. Berapa kali penamatan saya bilang, saya sebenarnya bangga sih kalau ada anak Kalam Kudus yang sudah mentalnya bagus, bisa masuk di dalam sistem tadi, regulator. Jadi ibarat gini lah, kalau saya ibaratkan kendaraan itu, pemerintah itu sopirnya, gitu loh. Yang lain itu penumpang. Nah, harusnya kan sopir lebih hebat, karena dia pegang kendali. Jadi sehebat apapun yang lain, jadi sebenarnya leadernya itu adalah pemerintah. Yang lain memang mendukung, tapi pada posisi apapun, sebenarnya kalau kita bekerja sungguh-sungguh, semua bagus. Tapi paling strategis itu pemerintah. Saya sih kalau lihat satu daerah ya, kalau saya jalan ke satu daerah, ketika lihat infrastrukturnya bagus, pelayanan publiknya bagus, pasti pemerintahnya bagus. Tapi kalau kita ke suatu daerah lihat amburadul, kacau, kantor kok kayak gini, kantor kayak kandang, itu pasti pemerintahnya jelek. Dan ya, korupsi di situ pasti ada. Itu aja tanda-tandanya. Tapi itu salah satu sebetulnya sih kalau melihat ya. Ini semua daerah, seluruh permukaan bumi itu kaya. Yang salah, yang ada itu adalah kesalahan pengelolaan. Jadi kalau ada daerah yang miskin terbelakang,
Itu bukan karena Tuhan menciptakan apa di situ kurang, tidak. Orang-orangnya aja yang salah kelola. Itu apalagi kayak kita di Papua, seharusnya di Papua itu nggak boleh ada jalan jelek, nggak boleh ada bangunan yang susah ya, karena alamnya sini kaya sekali gitu. Begitu. Tapi kalau salah kelola, pemimpinnya salah mengarahkan, ya gitu. Satu juga Pak William, kalau kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan, tadi Pak Cahyo sempat singgung itu, kita selalu minta tanda dari Tuhan. Saya dulu waktu mau lanjut kuliah S1, S2, S3 itu kan, ya itu tadi, kita kan tidak mungkin dengar suara Tuhan bilang begini-begini kan, tidak lah. Beda sama orang-orang seberang biasa, wah Tuhan bilang begini-begini, kalau kita enggak. Tapi kan kita kalau dekat dengan Tuhan, kita tahu, Tuhan kalau tidak setuju, ada saja cara Tuhan menggagalkan, gitu loh. Betul. Ada saja cara Tuhan untuk buat itu kita mungkin sulit lah atau tidak bisa. Nah seperti itu, ketika diperhadapkan pada pilihan, minta Tuhan ya, tidak salah. Tuhan kehendaki kemana, itu penting. Siap. Minta tanda lah sama Tuhan. Memang pilihan-pilihan itu ketika dihadapkan pilihan seperti tadi antara PLU itu berat juga, tapi ya digumuli, didoakan. Karena keputusan seperti gitu biasanya kan kita cukup waktu panjang ya. Iya. Beda kalau keputusan misalnya tiba gempa mau lari atau tidak, ya itu kan sekian detik harus dikerjakan. Keputusan untuk tadi memilih atau dengan orang, pasti ada waktu. Nah, dalam waktu itu 1 minggu, 1 bulan ya bergumul, minta Tuhan kasih tanda. Betul. Atau kalau memang orang tuanya tetap ngotot, doakanlah orang. Iya, itu caranya.